Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Bahasan apa saja menjadi fokus pembahasan kita kali ini? Yang pertama, PPKN KD 1.1 sampai 4.1 mengenai sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 mengenai berpendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian jujur dulu ya. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong ataupun berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Ya, ini fakta. Jadi, jujur itu lurus hati, mengatakan yang benar. Ya, mengerti ya adik-adik di sini? Jadi, jujur itu ya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ya, tidak dilebihi ataupun tidak dikurangi. Tidak apalagi berbohong ya atau menyalahi apa yang menjadi fakta. Itu namanya berbohong ya. Tapi kalau jujur, lurus hati, bagaimanapun keadaannya tetap berkata sesuai yang sebenarnya terjadi seperti itu ya. Sebenarnya jujur itu adalah perintah Tuhan ya, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Di surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Jadi sebagai orang beriman, kita diperintahkan untuk bertakwa dan berkata yang benar, berkata jujur, berkata yang sebenar-benarnya terjadi. Seperti itu ya. Sebagai pengamalan sila pertama ya, masih sama ya pada pembahasan yang slide sebelumnya, bahwa jujur adalah perintah Tuhan, sedangkan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, praktek jujur atau berkata bersikap jujur adalah pengamalan sila pertama ya. Bersikap jujur itu sebenarnya tidak merugikan ya. Kenapa? Karena kebenaran akan menang. Ya. Prinsip alam ya bahwa kebenaran atau kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Pada akhirnya kebenaran adalah menang ya. Apa manfaat yang kita peroleh apabila kita bersikap jujur, dipercaya dan disayangi oleh orang tua dan teman. Jadi kita itu nanti selalu dipercaya ya, dipercaya orang lain tidak apa, tidak curiga kepada kita. Kita eh, diberikan kepercayaan bahwa kita adalah orang yang jujur seperti itu ya. Sikap jujur itu penting ya. Jadi apapun kita nanti, kita harus jujur kepada orang-orang di sekitar kita, sikap kita, perilaku kita ya. Terus perkataan kita harus jujur dimanapun, apapun profesi kita nantinya ya. Sebagai contoh bercerita pengalaman kepada guru dan teman. Kalau bercerita tidak boleh dilebih dan dikurangi, harus sesuai. Ya, itulah yang namanya bentuk kejujuran. Terus ciri-ciri orang yang bersikap jujur itu apa sih? Yang pertama, bertanggung jawab. Kejujuran itu bertanggung jawab. Walaupun kita berbuat salah, kita harus bertanggung jawab. Berkata yang sebenarnya dan juga kita meminta maaf dan setelah itu memperbaiki ya.
Terus berkata terus terang, berkata apa adanya, tidak melebih-lebihkan, dan tidak mengurang-ngurangkan. Hal yang benar-benar terjadi, itulah yang diutarakan. Itu ya. Terus berani mengakui kesalahan. Ini sikap jujur itu cirinya berani mengakui kesalahan. Ya, kan manusia sebagai makhluk adalah tempat salah dan silap ya. Panjang kesalahan itu tidak fatal dan tidak berdampak sistemik, tidak apa-apa ya. Tetapi diminimalisir mungkin. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Kalaupun kita telah melakukan kesalahan, kita berani mengakuinya dan meminta maaf. Itulah ciri-ciri orang yang jujur. Terus berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh ini ya, kan ada peraturan ketertiban undang-undang, ketertiban kelas contohnya ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru tidak sedang ada di dalam kelas, mungkin sedang ke mana gitu mengambil buku atau memiliki kepentingan, kalian tetap berpegang teguh kepada aturan itu karena aturan itulah yang ditaati, bukan semena-mena cuma tokoh dari pemimpin atau tokoh dari guru. Jadi kalau nggak ada kalian seenaknya itu nggak boleh ya. Terus berani meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan segera diakui, segera meminta maaf, dan segera diperbaiki. Itulah ciri-ciri orang yang bersikap jujur. Terus contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tidak mencontek. Kalian harus percaya pada kemampuan dan pemahaman diri sendiri. Belum tentu juga ya yang kalian contek itu benar, kan seperti itu. Lebih baik kalian percaya diri, kalau memang belum tahu nanti di rumah diperbaiki ya, belajar lagi seperti itu. Terus mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Kalau ada lebih langsung aja wis, gak usah disimpan. Kembalikan saja ke orang tua kalian. Toh nanti mungkin orang tua kalian itu tenang ya. Oh ternyata anak saya jujur, nanti dikembalikan ke kamu lagi. Diberikan kamu untuk jajan. Tidak menyuap petugas saat melakukan pelanggaran. Nah ini ya, salah satu bentuk untuk mengakui kesalahan. Tidak tidak berusaha menyuap sudah. Kalau salah salah, seumpama ditilang ya ditilang. Kita mengikuti sidang dan membayar denda seperti itu ya. Terus mengembalikan barang kepada pemiliknya apabila ada barang yang jatuh atau tertinggal, itu kan bukan milik kita ya. Ya, kita kembalikan kepada yang berhak ya. Terus memberitahukan hasil ulangan bagaimanapun skor yang didapat. Nanti kalau seumpama jelek, diakui bahwa kalian kurang belajar seperti contohnya ya. Terus saya berjanji, ayah, ibu, saya akan memperbaiki pada ulangan berikutnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi, mengakui kesalahan terus memperbaikinya adalah ciri atau contoh dari sikap dari kan itu sendiri. Ya, ini contoh ya. Jadi melempar bola terlalu keras sampai mengenai tangan pamannya. Terus dia memohon maaf, paman, maafkan Dedi ya karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman. Terus pamannya menghargai sikap berani mengakui kesalahan ya dari Dedi tadi. Iya tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahan. Lain waktu kamu bermain bola harus hati-hati ya, kayak gitu ya. Sudah dapat maaf, dapat nasihat, seperti itu ya. Jadi harus jujur dan mengakui kesalahan untuk agar mendapatkan apa? Nasihat untuk berbuat lebih baik. Ya, seperti itu. Terus kita menginjak pembelajaran yang kedua yaitu berpendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita, yakni pembelajaran bahasa Indonesia. Terus ini ya berpendapat terhadap sikap tokoh. Dalam sebuah cerita ditampilkan suatu tokoh dengan perbedaan karakteristik dan watak.
Penggambaran citra oleh pengarang cerita tentang karakteristik dan watak tersebut dinamakan tokoh. Jadi ini ada tokoh ya, tokohnya punya watak untuk menjalankan cerita. Ya, wataknya yang baik, buruk, atau suka membantu seperti itu ya, itu namanya watak atau penokohan ya. Kita garis bawah ya, perbedaan karakteristik dan watak yang digambarkan pengarang ya, itu namanya penokohan. Seperti itu ya, adik-adik. Terus penokohan itu dapat langsung kita ketahui ya dari penjelasan pengarang, pengujaran pengarang. Contoh ya, Mang Sayur selalu tersenyum. Ia memang selalu tersenyum. Tidak pernah marah, meskipun anak-anak suka mengganggu. Kami tinggal di asrama Bandung, terdiri dari 20 keluarga. Karena itu, Mang Sayur lama dikerumuni oleh ibu-ibu yang malas pergi ke pasar karena jauh. Anak-anak asrama suka mengganggu mengambil tomat, ikatan kacang, bukan untuk dimakan, hanya untuk mengganggu Mang Sayur yang baik hati. Ini ya, sudah ketemu kan? Selalu tersenyum, ya, tidak marah. Dapat kita simpulkan bahwa memiliki watak Mang Sayur tersebut ya, sabar, baik hati, dan murah senyum. Itu ya. Terus penokohan tidak langsung bisa dilakukan dari tingkah laku, sikap, pemikiran tokoh, keadaan lingkungan, ciri-ciri fisik tokoh, dan melalui reaksi tokoh lain. Contohnya tingkah laku. Tiap hari dia mengambil mangga dari tetangganya, contohnya ya. Berarti tingkah lakunya sebagai kita diketahui dia adalah seorang pencuri yang suka mencuri dan tidak berbuat baik. Ataupun pemikiran tokoh, dia sering memikirkan eh, bagaimana cara untuk membasmi kejahatan di jalanan kota, seperti itu contohnya ya, bahwa dia memiliki sikap yang baik, ya seperti itu contohnya. Terus keadaan lingkungan, seumpama dia hidup di daerah yang keras, di mana preman-preman hidup di situ, maka bisa disimpulkan bahwa dia bersikap jahat, ya suka memalas seperti itu. Terus ciri-ciri fisik tokoh, dia memiliki tato di badannya dan memiliki tindih, terus rambutnya diwarnai disemir ya, itu adalah contoh dari ciri-ciri preman, contohnya seperti itu ya. Terus melalui reaksi tokoh lain, seperti kalau tokoh lain itu contohnya gini ya, dia selalu sembunyi kalau ketemu orang itu. Dia ketakutan, ternyata tokohnya adalah seorang preman, seperti itu ya. Terus bagaimana cara kita memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh? Yang pertama itu identifikasi ya. Amati dulu, amati sebelum memberikan pendapat. Yakni dengan cara apa? Membaca seksama jalan cerita mulai awal sampai akhir. Kalian cermati ya. Terus memperhatikan perkataan dan perbuatan, bagaimana dia ngomong dan cara berperilaku ya. Terus juga kita gambaran lingkungan ini diperhatikan ya. Bagaimana kehidupan dia. Nanti bisa kita tarik bagaimana sikap dan perilaku tokoh tersebut untuk kita komentari. Ini ya contoh ada sepenggal cerita ini ya. Pagar besi rumahnya sangat tinggi agar dipuji warga kota. Pagar itu senantiasa terkunci. Jika Raden Bagus pulang, seorang pembantu wanita tua tergopoh-gopoh membukakan pintu karena klakson yang dibunyikan sangat keras seperti sirine pemadam kebakaran.
hingga wanita itu dimarahi seperti telah melakukan kesalahan yang sangat berat dan berhak dihukum cambuk. Jadi di sini tokoh utamanya adalah Raden Bagus ya. Dia sangat sombong. Kenapa? Karena dia suka dipuji ya. Ya, egois, tidak mau membuka pintu sendiri. Dia mengklakson sangat keras dan tidak berhenti sebelum dibukakan oleh pembantunya. Ini adalah egois. Ya, terus dimarahi berarti suka memarahi ya. Jadi dia egois, pemarah, tidak peduli lingkungan ya, nggak peduli kan, walaupun orangnya sudah tua kan. Terus apa komentar kita? Watak Raden Bagus itu seorang yang egois, pemarah, tidak peduli lingkungan, dan tidak patut untuk dicontoh. Ini ya, kita bisa memberikan komentar atas watak dari tokoh seperti ini contohnya ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.